Sahabat, kasus Pina Cirebon seakan meredup. Meskipun saksi-saksi baru bermunculan, saya reaction acara Fakta TV One dan podcast Setiabona. Panas, adu bukti dan fakta di antara pengacara Fitra Romadhoni dengan saksi Franciscus Martin. Caption, go! Kan bahwa Eki sempat minum ya di hari kejadian. Pras tahu itu nggak ya? Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum? Peminum. Okay. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau sepengetahuan Fran? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki pakai apa gitu. juga nggak tahu. Nggak tahu. Informasi dari teman-teman yang pada saat itu mungkin ketemu Eki ya. Di hari itu Eki minum atau enggak? Atau pakai atau enggak? Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Sore itu. Tapi dibilang minumnya di situ itu, dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Jadi dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sepengetahuannya Frans ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya? Terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor. Sering. Pernah. Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Frans sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan tempat temennya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilangnya kan kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri gitu, zigzag gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu yang dia lakukan itu selalu di depan teman-temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba dia ngomong kayak dia bikin kayak gitu. Mohon maaf. Almarhum ini kan sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Nah, visum juga telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, ya, penyidik telah melakukan ekshumasi, ya, dalam artian pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras, ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah karang-karangan dia aja. Kalaupun seumpamanya ada dia meminum minuman keras dan obat-obatan lainnya, tentunya akan ditemukan pada waktu dilaksanakannya otopsi yang hasil ekshumasi tanggal 6 September tadi gitu. Kalau dulu itu ya balik lagi yang saya tahu kan kabarnya awalnya tuh terjadi laka lantas ya, yang saya tahu gitu loh. Dan sampai 3 hari pun sampai yasinan aman-aman aja gitu loh. Oke, taunya kalau ternyata ada pembunuhan yang terjadi kapan? Setelah yang serupan itu viral. Itu satu Cirebon kayaknya tahu semua deh soal video rekaman suara. Yang saya tahu dulu cuma rekaman suara doang, kalau videonya nggak ada. Cuma rekaman suaranya doang dulu. Jadi itu nyebar lah ya di tahun 2016 itu? Iya. Setelah itu langsung berpikir bahwa oh ternyata ini nggak kecelakaan? Iya. Disitulah baru kayak teman-teman tuh kayak mikir, bener kan gitu kan, kalau korban tuh nggak kecelakaan, bener kan korban tuh dipukulin dan segala macam gitu, karena ngedengar saya sendiri pribadi pun kayak gitu. Kalau dibilang itu kecelakaan, itu tidak masuk akal dan tidak logika gitu. Dari hasil otopsi, dari visum, dan dari barang bukti sepeda motor, itu tidak ada kesesuaian untuk kecelakaan. Sebenarnya kondisinya gimana sih helm ini? Rusak banget, dan adalah spesifikasi yang 2 atau sehari sebelumnya itu saya udah berniat untuk minta helmnya ini ke almarhum gitu kan. Cuman adalah kondisi helmnya yang menurut saya kayak kok kayak gini gitu kan. Dan Eki itu berjanji buat ngeganti yang rusak ini gitu kan. Makanya helm ini nggak jadi saya minta lagi, ya tetap aja di dia kan, sampai dia ngegantiin itu gitu loh. Kondisinya belum ada tulisan-tulisan kayak gini sebelumnya.
Jadi ini foto di rumah sakit kan, tapi posisi udah ada coret-coretannya ini ya. Udah ada, dan kerusakan itu juga saya lihat ada. Ini berarti helm ini kalau dari depan ternyata kondisinya cukup parah ya, Frans Hancur ya? itu. Hancur ya. Sampai ya agak panjang itu yang hilang. Kalau Frans sendiri, Penyidik tidak melihat serpihan helm itu, dan situ kan nggak semuanya hancur, masih ada busanya di sini. di bagian depan. Di bagian depannya masih ada busanya itu, gitu loh. Tapi yang sebelah sini pecah bang, mohon maaf. Iya, kalau itu kan plastik wajar lah. Jangankan helm, sedangkan baret goresan sebelah kanan aja ada baretan gitu loh untuk jatuh. Helm itu kan barang itu bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya saja pecah, tapi kacanya ini tidak rusak ataupun tidak patah? Itu tidak mustahil. Dan polisi yang mengatakan dulu itu laka lantas itu menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu, karena kita berpatokan kepada data, bukti, dan fakta yang ada. Ini jangan asal bunyi. Gue punya bukti kok gitu loh. Kalau helm itu memang rusak bagian depannya, itu helm hancur loh, maksudnya rusak loh statusnya gitu. Bukan kalau misalnya dibilang nggak rusak, itu berarti masih layak pakai. Sampaikan dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu. Yang dibilang si Fitra, dia bilang jangan berkor-kor di sosial media. Apa bedanya dengan Anda yang berkor-kor di sosial media gitu loh, di TV? Oke. Bahkan bisa dibilang Bang Fitra duluan kok yang muncul di TV dan bikin berita kalau helm tidak rusak gitu loh. Iya, iya. Kan gitu. Jadi soal keterangan saya itu yang saya pertanggungjawaban di Bareskrim Timsus itu udah saya sampaikan dari 2 bulan yang lalu gitu. Saya sekarang baru muncul. Saya curiga ini mereka ini diciptakan oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya bang, jadi kayak kok makin kesini makin, kata dia bilang ini saya curiga orang suruhan katanya. Iya. Orang ciptaan kata dia gitu kan. Gue disuruh sama siapa? Gitu. Sedangkan dari pihak penyidik yang bersangkutan di 2016 aja nggak pernah nemuin gua gitu loh, di 2016. Gue baru nemuin diperiksa dan segala macam itu tahun 2024 gitu loh. Oke. Jadi dia bilang gua orang suruhan dan segala macam, orang ciptaan gitu. Siapa yang Anda maksud gitu loh?